Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, sahabat sehat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Hari ini saya bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba sedikit belajar tentang diabetes ya. Jadi diabetes itu yang sering disebut orang dengan istilah penyakit gula atau kencing manis ya. Karena memang pada orang yang diabetes itu kencingnya mengandung gula. Ya. Maka itu dianggap sebagai kencing manis gitu ya karena mengandung gula. Gejala-gejala yang sering kita dapati pada orang diabetes yang paling mudah kita ingat adalah 3P. Polifagi, polidipsi, dan poliuri. Banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Makan sedikit, lapar lagi. Makan sedikit, lapar lagi. Terus kencing, sering kencing. Bahkan tengah malam terbangun gara-gara pengen kencing saja. Ya, dan satu lagi, banyak minum. Rasanya haus terus-menerus. Itu yang paling sering didapati. Walaupun ada penyakit-penyakit peserta, ya, ketika dia mengalami gula yang tinggi. Misalnya rasa kebas atau kesemutan, gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang mata kabur ya, terus kemudian gangguan hubungan seksual pasangan suami istri. Nah ini salah satu beberapa efek tambahan dari penyakit diabetes. Selama ini dalam konsep medis bahwa penyakit diabetes itu harus kita kontrol gula darahnya. Karena kalau tidak dikontrol akan berisiko menyebabkan kerusakan beberapa organ. Maka itu pentingnya sekali dalam mengontrol kadar gula darah. Nah, mengontrol ini memang selama ini memang diberikan beberapa obat-obatan. Nah, kita coba mengkombinasikan antara misalnya obat medis gitu ya dengan beberapa pola makan dan pola hidup. Cuman memang harus dalam pemantauan. Takutnya nanti pakai obat medis, pakai kombinasi dengan sayur atau buah, takutnya malah drop. Maka itu perlu dikonsultasikan untuk melihat kadar gula darahnya. Misalnya penggunaan obat misalnya yang bersifat menurunkan gula. Misalnya gulanya stabil di angka 120 misalnya. Dikombinasi dengan beberapa makanan dan minuman yang menurunkan gula. Nah, takutnya drop kan? Nah, ini perlu diturunkan dosisnya. Kira-kira begitu. Jadi tidak langsung serta-merta ini menggantikan obat medis gitu kan dan tidak serta-merta langsung dibarengin saja. Nah, jadi harus diperhatikan lagi tuh naik turun gulanya. Nah, ternyata dalam beberapa jurnal yang saya baca, ada beberapa tanaman yang membantu sekali lagi memang tidak sekuat obat-obat medis dalam menurunkan gula darah, tetapi ada beberapa tanaman obat yang fungsinya membantu menurunkan kadar gula darah. Nah, salah satunya di sini yang mungkin sahabat sehat bisa melihat di depan saya ini beberapa tanaman obat yang memang mampu membantu menurunkan kadar gula darah. Yang pertama adalah ini pare nih ya. Nah, Momordica ya. Pare ini mampu menurunkan kadar gula darah. Ini cukup menarik sebenarnya. Maka itu konsumsi pare ini bisa menjadi salah satu tambahan terapi. Tapi saya ingatkan lagi kalau konsumsi pare kemudian ditambah dengan obat medis harus waspada. Harus ada pengurangan dosis dari obat medis yang harus kita perhatikan. Terus kemudian ada daun salam ya. Ini walaupun memang tidak sekuat obat medis dalam menurunkan gula, tapi daun salam ini memiliki efek yang luar biasa dalam menurunkan kadar gula darah. Cuman harus waspada, tidak hanya efek ke gula ini daun salam, bisa memiliki efek terhadap penurunan tensi. Maka itu perlu kita pantau penurunan tensinya nih dengan menggunakan daun salam. Ya, terus ketika dikombinasi dengan obat-obat medis perlu diperhatikan dan dikontrol gula dan tensinya. Takutnya pakai daun salam, pakai pare, gulanya drop, minum obat tambah drop. Nah, ini yang bahaya. Maka itu biasanya saya kalau mengobati misalnya mengkombinasi makanan dengan obat-obatan, paling obatnya yang saya turunkan dosis, terus daun salam sama pare yang saya naikkan dosis.
Kemudian saya ukur gulanya. Kalau stabil, kita coba pertahankan dulu. Sambil nanti kita kombinasi supaya diabetesnya bisa terkontrol dengan cara yang sederhana dengan menggunakan makanan dan rebusan ini, ya. Terus kemudian juga ada sereh. Nah, sereh ini juga mampu membantu mengurangi kadar gula darah sekaligus dia memiliki efek peradangan, anti peradangan. Ini sereh, gitu ya. Nah, ini tanaman obat atau bumbu dapur yang beberapa jurnal penelitian menunjukkan mampu menurunkan kadar gula darah. Tetapi efeknya memang tidak sekuat dengan obat-obat medis gitu ya, obat-obat sintetik, kimia sintetik gitu kan. Tetapi ini bisa membantu. Minimal kita coba mengontrol gula darah, tapi dengan menggunakan cara-cara yang sederhana dulu, gitu ya. Kalaupun harus dikombinasi, harus diwaspadai takutnya terjadi hipoglikemik. Ini yang harus diwaspadai. Nah, kalau cuman pare saja, daun salam saja sama sereh, saya yakin gak enak ya. Nah, ini perlu dikombinasi dengan buah-buahan untuk minimal memberikan rasa nikmat gitu ya. Rasa kan kita tahu sendiri bahwa pare itu pahit gitu ya. Maka itu perlu ada kombinasi beberapa buah-buahan. Nah, pada orang-orang diabetes ada beberapa buah yang sangat aman. Sangat aman karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadi tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Sekaligus dia memiliki kandungan-kandungan zat tertentu yang menghambat penyerapan gula. Salah satunya ini apel. Ini menarik nih apel ya. Apel ini kandungan pektinnya cukup tinggi ya. Jadi bisa menghambat penyerapan dari gula darah. Ya, jadi apel salah satunya. Terus kemudian ini ada alpukat ya. Ini nggak bikin naik gula nih makan alpukat ya. Makan durian pasti naik, tapi kalau alpukat sih insya Allah enggak ya. Terus kemudian stroberi, ini stroberi ya. Stroberi ini biar bikin rasa segar, dia juga mengandung vitamin C ya. Jadi sangat bagus juga nih untuk penderita diabetes ya. Nah, ini semuanya kita jadikan satu. Nah, biasanya saya coba rebus ini dulu. Sereh sama daun salam saya rebus. Nah, berapa banyak daun salamnya tergantung dosis kadar gula yang mau kita capai. Biasanya saya mulai dengan dosis terendah dulu, misalnya 5 lembar daun salam. Kalaupun pakai misalnya obat kimia, saya coba turunkan dosis. Obat kimia saya turunkan dosis, rebusin daun salam, sambil kita kontrol gulanya, stabil atau tidak. Karena kalau tidak stabil juga resiko. Nah, ini hasilnya ini. Ya, saya coba rebus daun salam 5 lembar, sereh itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 batang tergantung ukurannya. Nah, direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Nah, 1 gelas air ini nanti kita pakai untuk campuran blenderan ini. Ya, alpukat, terus kemudian apel sama stroberi. Nah, alpukat kurang lebih sekitar 100 gram, terus kemudian stroberi kurang lebih sekitar 30 gram, sedangkan apel kurang lebih sekitar 50 gram. Nah, pemanisnya biasanya memberikan tambahan stevia. Stevia itu sebagai tambahan pemanis. Nah, ini dirutinkan pagi dan sore, pagi dan sore. Sambil kita lihat nanti gimana kadar gula darahnya. Biasanya pasien saya kontrol dulu, tolong dicek gula darahnya mau tidur dan bangun tidur. Setelah saya lihat ternyata bagus, biasanya saya coba turunkan dosis lagi nih obat kimia sintetisnya, saya naikin daun salamnya. Itu yang saya lakukan. Jadi nggak bisa langsung obat kimia stop gitu kan. Herbal saja nggak bisa. Kita harus melihat dulu karena efek samping kalau obat kimia di stop menyebabkan rebound fenomen. Jadi kita harus mengkombinasikan dulu ya, makanan sebagai tambahan terapi gitu kan. Tetapi juga bisa menjadi substitusi gitu. Tapi tetap harus dengan pantauan medis. Karena kalau tidak akan menjadi resiko. Ya, resikonya apa? Herbal ini kan tidak sekuat kimia sintetis. Jadi perlu adaptasi dulu sambil diatur pola makannya. Nah, ini yang perlu paling saya harus garis bawahi. Kadang-kadang makan ini ya terus kemudian minum obat tapi pola makannya nggak dirubah ya sama juga bohong. Nah, saya ingatkan ini ya, yang karbohidrat harus dibatasi. Yang pertama yang manis-manis sudah pasti nggak boleh itu ya. Yang mengandung unsur-unsur pemanis ya, itu cukup beresiko kecuali stevia yang saya rekomendasikan. Terus kemudian karbo tolong dibatasi. Nasi sedikit, paling saya suruh 3 sendok dulu misalnya, walaupun ada takaran-takaran berapa gram, tapi yang paling mudah saya suruh 3 sendok. Tapi jangan lupa nih komponen karbohidrat yang lainnya seperti kentang, singkong, jagung itu juga harus dibatasi karena dia juga mengandung unsur karbo. Nah, banyaklah ke sayur-sayuran biasanya. Saya rekomendasikan untuk memperbanyak sayur-sayuran. Salah satunya wortel gitu ya, toge ya, terus kacang panjang, pare itu tolong diperbanyak ya.
asal tidak punya asam urat. Karena kalau punya asam urat, kita harus evaluasi sayuran yang berwarna hijau cukup risiko juga untuk terjadi peningkatan asam urat. Nah, ini yang mungkin sahabat sehat bisa lakukan. Tapi sekali lagi ini adalah terapi kombinasi ya. Artinya perlu dievaluasi. Nggak sembarangan dalam penggunaan bahan-bahan alam dan langsung menstop obat kimia. Itu juga risiko. Dan juga disesuaikan dengan penyakit yang lain. Biasanya nanti ada penyakit gula disertai dengan gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal ya saya larang nih alpukat karena kaliumnya cukup tinggi. Misalnya begitu. Atau penyakit diabetes tapi disertai dengan asam urat. Nah, parenya saya akan stop misalnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang masing-masing individu berbeda-beda. Jadi resep ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi resep ini harus kita coba adaptasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pasien. Ya kayak kebutuhan daun salam itu harus saya sesuaikan. Nggak sembarangan tuh daun salam saya berikan gitu kan. Harus ada dengan takaran-takaran dosis. Nah, ini gambaran sedikit. Nah, nanti bentuk jadinya kayak beginilah. Rasanya ini nggak terlalu pahit kok. Karena sudah ada penambahan stevia, sudah ada segarnya stroberi gitu kan, dan sedikit manis dari apel. Nah, bagi sahabat sehat yang kalau ingin membuat ya jadinya seperti ini. Atau untuk males dok buat, nah ini ada sediaan yang sudah jadi ya. Nanti masuk dalam komunitas sahabat sehat. Ya, kira-kira begitu gambaran sedikit tentang bagaimana pengobatan dengan sayur dan buah gitu ya untuk penderita diabetes. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan solusi buat sahabat sehat semuanya. Tapi sekali lagi tetap harus kontrol ya kepada dokter untuk mengetahui kadar gula kita atau minimal coba cek alat gula sendiri nanti gimana tuh gulanya. Ya, kira-kira begitu mudah-mudahan bermanfaat. Baik dokter, terima kasih untuk edukasi ya hari ini. Nah mungkin kita akan lanjut tanya jawab ya dok. Ya. Nah ini dok menjadi pertanyaan yang sering juga tentang diabetes, boleh nggak konsumsi kurma dan madu? Iya, sebenarnya dengan kadar-kadar tertentu saya bolehkan, kadar-kadar tertentu. Tetapi demi kehati-hatian gitu kan, ya coba sunnahnya mendingan habatus sauda saja. Kan makanan-makanan sunnah tuh banyak kan ya. Tidak hanya madu dan kurma, tapi ada habat. Saya merekomendasikan untuk kasus-kasus diabetes dengan habatus sauda. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, masih saya bolehkan. Tapi beberapa kasus tertentu juga tidak bolehkan. Misalnya gulanya tinggi sekali. Makan kurma 2 aja bisa naik tuh gulanya. Kan kurma mengandung glukosa kan. Makanya kenapa orang ketika berbuka puasa makan kurma kan. Untuk asupan glukosanya biar tercukupi dengan cepat. Nah, ini juga harus saya waspadai pada penderita diabetes itu ya. Tapi ada beberapa kasus yang memang masih stabil, saya bolehkan dengan kadar yang minimal gitu ya. Tapi artinya ini harus menjadi perhatian khusus. Nah, kenapa saya pakai stevia? Karena memang dia zero kalori. Jadi sangat secure, sangat aman. Ini juga tanaman obat juga kan. Artinya ini pun juga ciptaan Allah juga. Artinya kita tidak mendeskripsikan satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu kan, tidak mendeskripsikan buah yang satu dengan buah yang lain. Walaupun buah kurma sunnah ini juga ciptaan Allah yang sangat baik ya. Coba pilihnya misalnya alpukat, misalnya apel, kira-kira begitu. Ada juga kan yang mengatakan dok, kok dokter menganjurkan stevia, kenapa nggak madu? Kan madu pemanis terbaik alami dan ada di dalam Al-Quran. Iya, tadi kan madu mengandung glukosa juga. Ya, artinya tadi saya bilang boleh dengan keadaan-keadaan tertentu, tapi harus waspada untuk dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena bagaimanapun juga madu mengandung kandungan glukosa. Jangankan madu ya, saya nyuruh pepaya aja saya nggak boleh gitu. Kalau saya pribadi praktek pepaya nggak boleh. Padahal itu kan manis buah gitu ya, tapi ternyata bikin naik juga. Durian tuh juga manis buah, pasti naik juga itu gula darahnya. Jadi saya merekomendasikan bahwa cari yang produk-produk yang zero kalori dulu supaya lebih secure. Kalau kita bicara kan itu produk yang Allah sarankan. Pertanyaan saya, emang buah nggak Allah sarankan? Allah juga menyebutkan dalam buah-buahan kan di dalam Al-Quran juga. Nah artinya itu bisa menjadi salah satu terapi tambahan kita. Jadi gini, cari yang indikasi yang lebih tepat. Kalau misalnya madu, saya lebih banyak menggunakan kasus-kasus pada kasus pencernaan karena sesuai dengan contoh Nabi itu yang sakit perut ya pakai madu gitu ya. Itu contohnya misalnya. Jadi saya melihat ada satu spesifikasi tertentu gitu ya. Walaupun tadi pada orang diabetes ada penelitian juga loh bisa menurunkan kadar gula darah, ada.
gitu ya. Tetapi tadi hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Tidak semua orang itu berespon bagus juga. Nah, biasanya saya lebih amannya, sekali lagi kita bicara lebih amannya, saya merekomendasikan dengan menggunakan stevia. Memang dia zero kalori gitu ya. Itu jauh lebih secure. Tapi ada beberapa pasien saya rekomendasikan pakai madu untuk beberapa kasus ketika kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Misalnya gulanya sampai 400, waduh nanti resiko kan gulanya langsung naik. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Gitu ya. Nanti kalau begitu nanti kita menafikan buah dong kalau begitu. Baik. Nah, kemudian kalau orang diabetes boleh nggak terapi bekam? Dalam kadar-kadar tertentu saya masih membolehkan karena dia akan mengeluarkan kadar gula ya, karena dia mengeluarkan cairan interstisial. Tetapi daerah-daerah yang neuropati, nah ini yang harus diwaspadai. Neuropati itu daerah yang memang lukanya kan sulit untuk sembuh ya. Jadi ini yang harus diwaspadai ya. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak neuropati gitu ya, itu insya Allah sih tidak masalah ya untuk kita lakukan proses pembekaman. Karena memang bekam itu juga menurunkan kadar gula darah. Tapi daerah-daerah yang neuropati sebaiknya dihindarkan. Berarti secara umum bisa bekam. Bisa, tapi harus diperhatikan daerah-daerah yang neuropati. Ingat pada orang diabetes itu lukanya sulit sekali untuk sembuh. Jadi harus diwaspadai. Apalagi daerah-daerah yang neuropati, contohnya di daerah kaki. Neuropati itu apa sih? Yang kesemutan, kebas, nggak berasa. Itu waspada itu. Takutnya nanti ketika dibekam malah luka susah sembuh. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak neuropati silakan. Paling saran saya dengan jumlah titik yang sedikit. Nah, untuk mengenal atau istilahnya kadar gula berapa seseorang dikatakan diabetes? Orang dikatakan diabetes kalau gula darah sewaktu lebih dari 200. Kadar gula darah sewaktu lebih dari 200. Orang dikatakan diabetes. Kalau untuk puasa, gula darah puasa gitu. Oh, kalau gula darah puasa, ya pasti kan ada nilai normalnya itu. Salah satunya nilai normalnya lebih dari 110 ya. Kalau 2 jam pos puasa lebih dari 140. Tapi kan kalau masih di bawah 200 masih dikatakan pradiabetes ya. Tapi kalau berdasarkan teori, gula darah sewaktu lebih dari 200 sudah dikatakan diabetes. Apalagi disertai dengan gejala-gejala 3P. Hal apa yang paling ditakutin dari diabetes, dok? Komplikasi diabetes itu ada makroangiopati, ada mikroangiopati. Ya, jadi kalau makroangiopati berarti pembuluh darah besar. Jadi resikonya misalnya menyebabkan timbulnya stroke, ya. Terus kemudian kerusakan pada ginjal, kerusakan pada jantung, ya. Terus kemudian kebas-kebas, kesemutan, neuropati, gitu ya. Mata, retinopati, gitu ya. Jadi ada di pembuluh darah besar dan ada di pembuluh darah kecil. Ya kayak di retina pembuluh darahnya kecil, itu resiko tuh bisa menyebabkan kebutaan kalau misalnya gula darah tidak terkontrol. Maka itu pentingnya mengontrol kadar gula darah. Ya, jadi banyak organ-organ yang menjadi target dari diabetes. Maka itu diabetes kadang-kadang disebut the mother of disease ya, ibunya penyakit ya. Karena memang dia bisa kemana-mana tuh. Karena kadar gula yang tinggi akan mempengaruhi gangguan sirkulasi darah ke organ. Nah, kalau misalnya nih ada gula, kolesterol, tensi tinggi, nah itu bagaimana penanganannya? Mana dulu yang harus diselesaikan? Bukan mana dulu, semuanya dibareng-barengin tuh. Tapi formulasinya akan berubah. Ya kan, formulasinya akan berubah gitu kan. Kalau kolesterol kemarin kan kita bahas ada campurannya kunyit misalnya ya. Terus kemudian bawang putih, ada tambahan bawang putih misalnya. Ya, kalau hipertensi misalnya kita tambahin timun sama seledri misalnya. Jadi harus dikombinasi semuanya. Karena kalau misalnya gula terkontrol tapi tensi nggak terkontrol, resiko stroke juga. Ya, gula terkontrol, tensi terkontrol, kolesterol nggak terkontrol, juga resiko juga. Nah, maka itu kita membuat kombinasi sayur dan buah ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Kita tidak bisa mengeneralisasi ini untuk diabetes saja. Padahal orang diabetes bisa jadi dia menderita asam urat. Kalau asam urat ini saya larang nih pare, saya nggak rekomendasiin ya. Ya, kalau misalnya gagal ginjal ya ini alpukat ini tinggi kalium saya tidak rekomendasikan. Misalnya begitu. Jadi disesuaikan. Maka itu penting sekali untuk kontrol ke dokter gitu ya untuk memastikan kadar gula, kadar tensi, ya, kadar kolesterolnya supaya bisa dipantau maka makanan mana yang tepat. Gitu. Jadi tetap harus
lihat kondisi penyakit ya. Nah, ini sering banyak sekali beredar di masyarakat itu langsung formulasi sakit A, obatnya A, padahal ya belum tentu. Misalnya penyakit gula, kadar gulanya berapa? Oh, pakai daun salam. Daun salamnya berapa lembar, berapa gram gitu. Penting itu karena kalau terlalu rendah pun jadi tidak berespon. Terlalu tinggi pun misalnya wah satu truk daun salam ya resiko juga gitu ya. Makanya pentingnya pengaturan dosis sebenarnya. Maka itu cara-cara ini juga perlu dikonsultasikan. Itu jauh lebih bagus dan lebih aman. Nah, mungkin sebagai penutup, Dok, nasihat buat teman-teman yang sedang diabetes, baik dari sisi makanan, herbal, ataupun amal-amal sunnah yang terbaik untuk diabetes. Ya. Jadi memang pada penderita diabetes ini yang paling penting adalah bagaimana kita coba mengatur pola makan kita. Ya, sambil juga pola pikir karena stres, kelelahan itu juga bisa memicu peningkatan kadar gula darah. Maka itu pentingnya ikhlas, syukur, sabar. Itu penting sekali untuk penderita-penderita diabetes, ya. Sambil ada aspek ibadah, salah satunya tahajud. Saya merekomendasikan tahajud. Karena kenapa? Karena tahajud mampu menurunkan kadar kortisol. Kortisol turun, maka menyebabkan gula darah juga tidak semakin meningkat. Kita tahu bahwa kortisol juga akan meningkatkan kadar gula darah. Maka itu turunkan kortisol dengan sholat tahajud. Terus perhatikan makanan-makanan kita yang rasanya manis, yang mengandung karbo, itu tolong direduksi gitu ya. Ganti dengan makanan-makanan yang tinggi serat atau makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah gitu ya. Terus kemudian kalau memang bisa kita kontrol dengan pola makan, dengan menggunakan tanaman-tanaman obat, mungkin coba dikontrol dengan itu, tapi tetap dikonsultasikan ke dokter. Tapi kalau memang dengan cara-cara ini tidak terkontrol, maka kita bisa dikombinasikan dengan obat-obat medis untuk mengontrol kadar gula darah. Karena gula darah yang tinggi pun cukup berisiko ya menyebabkan kerusakan beberapa organ. Ya, tapi sekali lagi kesembuhan adalah milik Allah, maka kita harus minta sama Allah, maka kita harus dekat dengan Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfi. Mungkin itu. Tapi kalau untuk terapi puasa, bekam dan sebagainya itu rekomendasi nggak? Ya, tadi puasa beberapa orang saya rekomendasikan, ada beberapa orang yang harus waspada gitu ya. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja ada rukhsah kan. Artinya keringanan kalau memang dia tidak sanggup. Ya, pada orang-orang diabetes itu kadang-kadang kan sering lapar gitu kan karena kondisi tertentu. Nah, ada beberapa pasien yang memang saya tidak rekomendasikan untuk berpuasa. Tapi ada beberapa pasien malah puasa menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam pengobatan diabetes. Tapi yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh yang ada resiko yang dan tanpa resiko adalah sholat tahajud. Ya, itu bisa kita lakukan. Puasa bagus, bagus sekali. Bahkan bagus juga untuk orang diabetes. Tapi ada beberapa kasus yang memang orang diabetes tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, itu tidak saya paksakan. Terima kasih dok atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya, kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Insya Allah kita akan berupaya memberikan yang terbaik buat edukasi teman-teman semuanya. Terima kasih dokter atas waktunya. Kita sudahi dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.